Klasifikasi iklim dan neraca air, agroklimatologi. Muhammad Imron, NIM 2502037, dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim merupakan suatu metode pengelompokan iklim berdasarkan unsur-unsur cuaca tertentu, terutama curah hujan dan suhu, untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah. Dalam bidang pertanian, klasifikasi iklim sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan pola tanam, jenis tanaman yang sesuai, serta waktu tanam yang tepat. Salah satu metode klasifikasi iklim yang banyak digunakan di Indonesia adalah metode Oldomen. Metode ini mengelompokkan iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut dalam satu tahun, sehingga sangat berkaitan dengan kegiatan budidaya pertanian. Menurut Anam 2022, klasifikasi Oldomen digunakan karena mampu menghubungkan kondisi iklim dengan kebutuhan tanaman dan pola tanam suatu wilayah. Metode klasifikasi Oldomen membagikan wilayah iklim ke dalam beberapa tipe, mulai dari tipe A hingga E. Berdasarkan curah hujan bulanan, bulan basah ditentukan apabila curah hujan lebih dari 200 mm, sedangkan bulan kering kurang dari 100 mm. Sistem ini banyak dimanfaatkan dalam perencanaan pertanian karena mampu memberikan rekomendasi pola tanam yang sesuai dengan ketersediaan air. Penelitian Nasution dan Nuh 2018 menunjukkan bahwa wilayah dengan tipe iklim A dan B cocok untuk penanaman padi sepanjang tahun, sedangkan tipe C dan D, E lebih sesuai untuk menanam palawija untuk pertanian musiman karena keterbatasan air pada musim kemarau. Selain klasifikasi iklim, neraca air juga menjadi aspek penting dalam kajian agroklimatologi. Neraca air merupakan perhitungan antara jumlah air yang masuk melalui curah hujan dengan jumlah air yang keluar melalui evaporasi, transpirasi, dan penggunaan lainnya. Analisis neraca air bertujuan untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit air pada suatu wilayah. Kondisi surplus air dapat mendukung pertumbuhan tanaman, sedangkan defisit air dapat menyebabkan kekeringan dan penurunan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, analisis klasifikasi iklim Oldomen dan neraca air sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan perencanaan pertanian yang lebih efektif di tengah perubahan iklim yang terjadi saat ini. Lukman et al. 2023. Berikut adalah tujuan praktikum. Yang pertama yaitu mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. Dan selanjutnya menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Di sini ada langkah kerjanya. Pertama yaitu mengumpulkan data curah hujan bulanan dan data klimatologi lain seperti suhu udara, kelembapan, serta evaporasi selama minimal 10 tahun dari wilayah pengamatan. Menghitung rata-rata curah hujan bulanan dari seluruh data yang diperoleh. Menentukan kategori bulan menurut metode Oldomen. Bulan basah curah hujannya lebih dari 200 mm, bulan lembab curah hujannya 100 sampai 200 mm. Di bulan kering curah hujannya kurang dari 100 mm. Yang terakhir yaitu menghitung jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut untuk menentukan tipe iklim Oldomen A, B, C, D, atau E. Berikut adalah hasilnya di Kota Denpasar. Pembahasan berdasarkan analisis data curah hujan periode 2015-2024, Kota Denpasar memiliki rata-rata 5 bulan basah, yaitu Januari, Februari, Maret, November, Desember, dengan curah hujan lebih dari 200 mm, dan 6 bulan kering, Mei sampai Oktober, dengan curah hujan kurang dari 100 mm. Pola distribusi monsunal ini menempatkan Denpasar ke dalam tipe iklim Oldomen C, yaitu agak basah, di mana karakteristik TPC
kasihkan ketersediaan air yang melimpah selama setengah tahun, namun diikuti oleh periode kering yang tegas di pertengahan tahun akibat hembusan angin monsun Australia. Variety et al. 2022. Kondisi ini menyebabkan wilayah Denpasar sangat bergantung pada ketepatan waktu tanam agar terhindar dari resiko gagal panen akibat cekaman kekeringan. Prasetyo dan Sukmono 2023. Melalui perhitungan raca air lahan menggunakan nilai evapotranspirasi konstan, yaitu ET sama dengan 120 mm per bulan. Wilayah Denpasar mengalami surplus air pada bulan November hingga Februari, lalu mengalami defisit dari April hingga Oktober dengan puncak kritis pada bulan Agustus, yaitu P dikurang ET sama dengan 72 mm. Catatan koreksi data pada lembar data gambar 2, bulan Maret seharusnya dikategorikan sebagai surplus karena nilai P kurang ET bernilai positif, yaitu 85 mm, namun menjadi fase transisi menuju defisit. Fenomena defisit yang panjang diperparah oleh karakteristik wilayah urban dan pasar yang mempercepat penurunan cadangan air tanah, sehingga pasokan air alami dari curah hujan tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan baku air tanaman hortikultura maupun palawija. Sari et al. 2024 dan Putra Wiguna 2025. Untuk mengoptimalkan produktivitas lahan di tengah fluktuasi agroklimat tersebut, penerapan pola tanam harus disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur pengairan. Pada lahan tanpa irigasi teknis atau tada hujan, pola padi, kacang panjang, kedelai sangat disarankan untuk memaksimalkan surplus air di awal dan memanfaatkan tanaman legum hemat air di puncak kemarau. Ramdhani dan Hidayat 2023. Sementara itu, pada lahan dengan irigasi baik, komoditas hortikultura bernilai tinggi seperti tomat, cabai, kacang tanah dapat dibudidayakan secara aman karena risiko defisit air dapat dikompensasi oleh irigasi suplementer. Utami et al. 2021. Sebagai alternatif pada lahan marginal, kombinasi labu, jagung manis, singkong dapat diterapkan di mana singkong berfungsi sebagai tanaman penyelamat, yaitu safety net crop karena sistem perakarannya yang dalam sangat adaptif terhadap kelangkaan air. Fahmi dan Lestari 2026. Nah, baik, di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan analisis data agroklimat periode 2015 sampai 2024, Kota Denpasar memiliki rata-rata 5 bulan basah dan 6 bulan kering yang menempatkan wilayah ini ke dalam tipe iklim Oldomence, yaitu agak basah dengan karakteristik pola distribusi monsunal yang tegas. Kondisi iklim tersebut menghasilkan surplus air tanah pada bulan November sampai Februari, yang kemudian diikuti oleh periode defisit air yang cukup panjang dari April hingga Oktober dengan puncak kritis pada bulan Agustus akibat tingginya laju evapotranspirasi urban. Sebagai langkah adaptasi untuk menghindari risiko gagal panen akibat fluktuasi ketersediaan air ini, direkomendasikan penerapan pola tanam yang presisi sesuai infrastruktur pengairan, yaitu pola padi, kacang panjang, kedelai untuk lahan tanda hujan, pola tomat, cabai, kacang tanah untuk lahan dengan irigasi teknis yang baik, serta pola alternatif yaitu labu, jagung, manis, singkong sebagai pilihan komoditas yang lebih toleran terhadap cekaman kekeringan di musim kemarau. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian, terima kasih.